Bagaimana kita ketahui bersama bahwa penyidik telah menetapkan 7 tersangka pada kasus Binomo. 4 orang telah dilakukan pemeriksaan dan penahanan, sedangkan 3 orang tersangka lainnya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Kamis nanti tanggal 14 April 2022, yaitu yang pertama, 1, Saudara NK telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 4 April 2022. Dari pemeriksaan tersebut diketahui peran NK sebagai yang menandatangani dokumen pembelian rumah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang dibeli oleh tersangka Ika. Menerima aliran dana dari Ika sebanyak 9,4 miliar rupiah. Dana tersebut atas permintaan dari saudara Ika yang membuka akun di Exchanger Indodex, di mana akun tersebut dioperasionalkan oleh saudara Ika. Dari tersangka NK, penyidik menyita 1 unit rumah atas nama NK, memblokir akun Exchanger Indodex, serta memblokir rekening NK. Kemudian yang kedua, saudara FK telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 8 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 5 April 2022. Saudara FK berperan menerima aliran dana dari saudara Ika sebesar 1,1 miliar rupiah, menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama FK senilai 7,8 miliar rupiah. Selanjutnya penyidik juga memblokir rekening milik saudara FK. Kemudian yang ketiga adalah saudara RP. Telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 6 April tahun 2022. RP diketahui menerima aliran dana dari saudara Ika sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian membantu tersangka Ika menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk membeli 10 buah jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Kemudian penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap rekening milik saudara RP. Kemudian demi kepentingan penyidikan, ketiga tersangka diajukan cekal ke Ditjen Imigrasi. Pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka yaitu Pasal 5 atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ketiga orang itu, ya, 3 orang tersangka, NK, VK, dan RP, setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, yang akan nanti dilakukan lagi untuk pemeriksaan kembali, itu dilakukan dalam minggu ini.
untuk menetapkan apakah yang bersangkutan tadi kan disampaikan bahwa ini mengelakkan. Kalau disampaikan tadi Pak Karo sudah jelas, dan saya menambahkan bahwa keterangan daripada saksi-saksi lain dan barang bukti maupun alur dari bukti dari PPATK itu kan sudah jelas aliran dana itu kan ke situ. Kalau dia mau mengelak, ya itu kan versinya tersangka ya. Tapi kalau penyidik jelas mengikuti apa yang sudah ditemukan dengan beberapa bukti yang sudah menetapkan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka. Belum, kan? Belum. Sudah, nggak nunggu. Kan dicekal. Berarti kan yang bersangkutan sudah dalam pengawasan penyidik. Apalagi ini udah jelas orang tuanya, kemudian anaknya, dan satu lagi pacarnya ya.